Pertanyaan, apakah nanti ujian yang kedua itu nilainya bisa digunakan? Bisa, dengan catatan jenjang yang dipilih sama, kemudian mata pelajaran yang dipilih sama, tetapi tetap harus mendaftar lagi. Panselnas CASN akan segera menggelar seleksi PPPK Guru Tahap 2, pada awal November mendatang, tepatnya pada tanggal 8 hingga tanggal 11 November tahun 2021. Langkah guru honorer calon ASN PPPK yang tidak lolos di tahap 1, dan akan mengikuti tes di tahap yang kedua, nampaknya akan semakin sulit, mengingat adanya beberapa perubahan terkait dengan afirmasi dan regulasi penentuan kelulusan. Selain itu, mereka juga akan bersaing dengan guru-guru non-induk, guru swasta yang sebagian besar sudah memiliki sertifikat pendidik dan lulusan PPG yang belum mengajar yang fresh graduate dan berusia relatif muda. Jika di tahap 1, Kemendikbudristek memberi afirmasi guru honorer negeri di sekolah induknya, maka pada tahap 2 dan 3 nanti tidak demikian. Sekretaris Ditjen GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, mengatakan tidak ada lagi afirmasi guru induk di tahap 2 dan 3. Menurutnya, afirmasi sekolah induk hanya diberikan di ujian tahap 1. Jadi afirmasi untuk sekolah induk itu hanya kita berikan di ujian tahap 1. Ya, ujian tahap 1 itu khususon ya, kita khususkan untuk guru-guru di sekolah negeri. Sementara itu, untuk penentuan kelulusan, akan berdasarkan nilai yang tertinggi. Guru induk dan non-induk, punya hak yang sama. Kalau nilai guru non-induk lebih tinggi dari guru induk, maka yang berhak lulus adalah guru non-induk. Jika formasi yang tersedia terbatas, sementara peserta lulus passing grade banyak, Panselnas akan melakukan perangkingan. Contohnya formasinya 2, peserta lulus passing grade 6 orang maka diambil nilai tertinggi 1 dan 2. Yang tidak lulus formasi bisa berkompetisi lagi di tahap 3. Seleksi tahap 2, lanjut Nunuk, terbuka bagi para guru untuk berkompetisi seluruhnya. Artinya, baik guru induk, guru non-induk, guru pemilik sertifikat pendidik, guru swasta dan guru lulusan PPG yang belum mengajar akan berkompetisi dan mereka boleh memilih sekolah lain yang bukan tempat mereka mengajar tetapi masih satu daerah kewenangan. Di ujian tahap 2 nanti, untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka berkompetisi seluruhnya, baik dari guru swasta, guru non-induk, dan juga untuk lulusan PPG, individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar. Kemudian, namun ada perbedaan dengan seleksi ketiga. Seleksi kedua ini boleh memilih sekolah lain, bukan di sekolahnya sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi formasinya sudah berkompetisi dengan seluruhnya. Jadi kita melihat nilai tertinggi formasi sudah terbuka untuk dipilih oleh seluruh peserta di daerah kewenangan yang sama. Jadi kewenangan yang sama itu begini, calon guru di Kabupaten Ciamis itu boleh memilih, kalau mereka kabupaten ya, guru SD SMP boleh memilih lintas sekolah di Kabupaten Ciamis. Bukan di sekolah induknya saja, boleh milih mana yang menurut yang bersangkutan paling diinginkan. Kemudian untuk yang SMA SMK, Provinsi Jawa Barat boleh memilih sekolah SMA SMK antar kabupaten dalam satu kewenangan provinsi. Itu jawabannya ya, sudah tidak dikunci lagi. Lintas daerah, lintas sekolah, lintas satuan pendidikan, satu daerah kewenangan. Dengan adanya regulasi ini, maka guru non-induk, khususnya guru pemilik sertifikat pendidik baik yang mengajar di sekolah negeri, maupun di sekolah swasta dan lulusan PPG yang belum mengajar sangat diuntungkan, dan kesempatan mereka untuk lulus passing grade terbuka lebar. Pasalnya, secara otomatis mereka sudah lulus ujian kompetensi teknis. Karena mendapat afirmasi 100%,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB, Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 28. Nunuk memastikan, mekanisme ujian tahap 2 masih sama dengan seleksi tahap 1. Bagi peserta yang belum maupun sudah lulus melewati nilai ambang batas NAB, tetapi belum mendapat formasi, bisa mendaftar kemudian memilih formasi lagi di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara SSCASN, milik Badan Kepegawaian Negara BKN. Jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1, yang sudah melebihi ambang batas, itu masih bisa digunakan, imbuh Nunuk. Mekanisme ujian untuk ujian tahap 2 dan 3 itu tidak berubah sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, Mbak. Di situ sudah ada disebutkan dalam pasal-pasalnya. Jadi pertanyaan apakah nanti ujian yang kedua itu nilainya bisa digunakan? Bisa, dengan catatan jenjang yang dipilih sama, kemudian mata pelajaran yang dipilih sama, tetapi tetap harus Nunuk menegaskan, untuk mengikuti tahap 2, tetap harus daftar lagi sebagai bukti peserta ujian kedua, kemudian akan mendapat lokasi dan jadwal ujian. Menentukan kelulusan, tetap menggunakan mekanisme seperti tertuang dalam Kepmenpan RB 1169 tahun 2021. Apakah nanti ujian yang kedua itu nilainya bisa digunakan? Bisa, dengan catatan jenjang yang dipilih sama, kemudian mata pelajaran yang dipilih sama, tetapi tetap harus mendaftar lagi dan mendaftar lagi untuk sebagai bukti bahwa kita adalah peserta ujian kedua. Setelah itu baru nanti akan mendapatkan lokasi ujian dan mendapatkan jadwal ujian. Seperti itu. Jadi prosesnya sama persis dengan yang ujian 1 dan itu masih ada di dalam Permenpan RB 28.